Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarfika dengan NIM L0211813333 dari Manajemen Sumber Daya Perairan Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas saya dari mata kuliah Ekotoksikologi Akuatik mengenai uji toksikologi. Saya telah memilih salah satu artikel yang berjudul Uji Toksitas Subkronik Kombinasi Ekstrak Daun Gambir dan Koeselpinia Sappa yang ditulis oleh Sriningsih, Kurnia Agustini, Nizar, dan Rini Damayanti pada tahun 2017. Langsung saja tahap-tahapan penelitian. Yang pertama ada objek uji, subjek uji, proses uji, data, hasil, dan manfaat. Yang pertama, objek uji. Jadi objeknya itu toksitas subkronik akibat kombinasi untuk memperoleh informasi adanya efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada uji toksitas akut. Yang kedua, subjek uji. Jadi subjeknya itu daun gambir dan Koeselpinia sappan. Yang ketiga, proses uji. Pelaksanaan pengujian berpedoman pada ketentuan BPOM. Hewan coba diaklimatisasi pada kondisi percobaan siklus cahaya di bot gelap dan terang 12 jam, suhu tertentu, kelembapan ruangan hingga 50% sampai 70%. Selama sekitar 7 hari, kemudian dikelompokkan secara acak menjadi 4 kelompok, terdiri dari 8 ekor jantan dan 8 ekor betina per kelompok, yaitu dosis 1 75 mg per kilogram berat badan, dosis 2 300 mg per kilogram berat badan, dosis 3 1200 mg per kilogram berat badan, dan kontrol tanpa perlakuan. Hewan ditempatkan dalam kandang individual yang terbuat dari polikarbonat dengan jumlah tikus 4 ekor setiap kandang yang dipisahkan antara tikus betina dan tikus jantan. Tikus diberi pakan standar dan minum dalam jumlah adelium. FH disuspensikan dalam pembawa larutan CMC 0,5% secara aseptik sesuai masing-masing dosis dengan volume pemberian sebesar 1 ml per 100 gram berat badan. FH diberikan menggunakan sonde lambung setiap hari pada jam 8 sampai jam 10, kecuali kelompok kontrol diberi pembawa. Penimbangan berat badan dilakukan sekali seminggu selama pengujian. Setelah 7 minggu pemberian FH, dilakukan analisis biokimia darah. Hewan coba dipuasakan selama overnight 16-18 jam tetapi diberi air minum. Kemudian dilakukan pengambilan darah sekitar 1-1,5 ml melalui sinus orbitalis dan ditampung dalam tabung Eppendorf yang diberi heparin 10 UL dan digoyang perlahan-lahan. Plasma darah dipisahkan dengan sentrifugasi pada kecepatan 10.000 rpm suhu 4 derajat Celcius selama 5 menit. Plasma dipisahkan dan disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 4 derajat Celcius untuk proses selanjutnya. Untuk analisis kadar urea tidak digunakan antikoagulan heparin. Untuk analisis hematologi lengkap, cara pengambilan darah sama seperti di atas, namun darah ditampung dalam tabung vakulat. Selanjutnya, seluruh hewan coba dikorbankan dengan cara dislokasi leher. Organ-organ hewan berupa hati, ginjal, usus halus, lambung, dan jantung diambil, dipersipkan darahnya dan menempelkan pada kertas susu yang difiksasi dalam larutan BMF 10%. Penyiapan preparat histopatologi organ dilakukan menggunakan metode standar. Yang keempat itu data. Pengujian dilakukan pada 3 tingkatan dosis. Dosis paling rendah, dosis pertama itu sebesar 75 mg per kilogram berat badan adalah dosis khasiat FH dalam menurunkan asam urat. Dosis tertinggi, dosis 3 yaitu 1200 mg per kilogram berat badan adalah 4 kali dosis efektif. Pemberian FH jangka panjang pada ketiga dosis uji tidak menimbulkan gangguan pada kadar kreatinin dan urea. Hal yang sama juga diamati pada parameter kesehatan hati yaitu kadar asat, alat gamma GT, dan bilirubin total, yakni tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan pada ketiga dosis dan kontrol P kurang lebih besar 0,05, baik pada hewan jantan dan betina. Hal ini berarti bahwa pemberian FH hingga 16 kali dosis efektif selama 7 minggu tidak menunjukkan adanya gangguan organ ginjal dan hati.
Yang kelima itu hasil. Jadi pada slide ini ditampilkan hasil dari scoring derajat kerusakan organ. Dapat dilihat pada dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 pada hewan jantan dan hewan betina merupakan hasil scoring derajat kerusakan organ tersebut. Yang keenam, manfaat. Caesalpinia sappan L atau dikenal dengan sechan termasuk dalam famili Leguminosae yang merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak digunakan secara tradisional sebagai bahan makanan dan minum serta dikenal luas memiliki berbagai aktivitas biologi. Studi ilmiah membuktikan bahwa sappanwood memiliki aktivitas dalam mengatasi tuberkulosis, diare, disentri, infeksi kulit, dan anemia. Manfaat dari uji ini adalah dapat mengetahui tingkat keamanan FH jika digunakan pada waktu lama dengan berpedoman pada ketentuan uji non-klinik BPOM. Pengujian bertujuan untuk memperoleh informasi adanya efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada uji toksitas akut. Informasi kemungkinan adanya efek toksik setelah pemaparan sediaan uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu, serta informasi dosis yang tidak menimbulkan efek. Itulah tadi hasil pembahasan mengenai uji toksikologi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi referensi tambahan dalam melakukan pengujian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.